Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau sharing pengalaman aku melahirkan secara normal atau dikenal dengan vaginal birth. Kenapa aku memilih kelahiran normal? Karena pemulihannya lebih cepat daripada sesar dan biayanya pun lebih ekonomis. Kiat-kiat yang bisa kita hadapi atau mama hadapi saat ingin melahirkan secara normal. Nah, step pertama itu yang penting adalah niat atau tekad yang kuat ya Mas. Apapun keinginan kita harus dimulai dengan tekad yang kuat. Yang kedua, tidak ada riwayat penyakit apapun seperti darah tinggi, anemia, atau komplikasi yang lain. Yang ketiga, ikuti kelas hypnobirthing atau kelas ibu hamil atau sejenisnya sesuai dengan mama atau dengan kesenangan mama masing-masing. Yang keempat, jangan lupa ya untuk konsumsi makanan bernutrisi. Kalau aku makan kurma atau kismis yang bisa jadi booster HB aku yang rendah. Trimester 1 aku makan 2 buah kurma, trimester ketiga makan 5 buah kurma, dan trimester berikutnya makan 7 buah. Terus yang kelima, minum minyak zaitun setiap hari. Kalau aku sebulan atau 2 bulan sebelum lahiran biasanya minum sedikit-sedikit aja, 2-3 sendok teh, karena awalnya kita minum itu rasanya itu agak nyelekit di tenggorokan. Yang keenam, senam kegel seperti menahan pipis. Biasanya aku latihan pas habis pipis ya, sekitar 10-20 kali hitungan. Berikutnya, ketujuh, pijat perineum, yaitu pemijatan antara area vagina dan cuma aku ngelakuin pijat perineum ini pas lagi mood aja, karena kadang-kadang agak pedih ya kalau untuk pertama kali. Jadi lakukan dengan lembut supaya nggak terasa perih. Yang kedelapan, lakukan pijat endorfin. Minta suami, orang tua, atau anak mama untuk mengelus punggung atau lengan sehingga muncul sensasi rileks atau seperti geli-geli kayak gitu. Jadi kalau disentuh itu kita saat hamil tuh rasanya rileks dan nyaman, karena memang saat hamil kita memang butuh perhatian ya. Untuk yang kesembilan, yang paling penting adalah tanamkan sugesti dengan kata-kata positif. Di antaranya, tubuhku sehat, kehamilanku sehat, bayiku dalam posisi tepat. Ajak janin bicara sambil mengelus perut ya Mas. Bisa juga dengan kata-kata yang mama sekarang sendiri. Aku biasanya juga menggunakan kata-kata, ayo anakku, letakkan kepalamu di bawah agar kelahiranmu mudah, atau sesuaikan dengan kata-kata yang mama mau. Yang ke-10, yang utama juga banyak berzikir. Untuk yang muslim ya, banyak berzikir Nabi Yunus dan bersolawat, berdoa saat Maryam melahirkan Nabi Isa atau sesuai kepercayaan masing-masing. Itu bisa mama searching di internet ya. Kemudian yang ke-11, rutin jalan pagi apabila HPL sudah dekat agar proses melahirkan mudah dan proses anak kita turun ke jalan lahir itu lebih gampang. Yang ke-12, latihan napas persalinan. Nah ini juga penting ya. Jadi napas biasa saat kita tidur, napas digunakan antara 2 kontraksi. Yang kedua, napas panjang atau napas persalinan. Latihan ini bisa dilakukan pada saat trimester ketiga. Jadi latihannya itu sebelum atau sesudah bangun tidur. 20 kali tarikan, 20 kali pengeluaran. Jadi saat kontraksi itu kan rasanya seperti kita mau menstruasi kayak gitu kan. 20 tarikan napas, kita tahan di perut saat rasa kencang datang menghampiri kita.
Terus setelah lewat rasa kencang itu baru kita hembuskan 20 kali hitungan. Kemudian di antara 2 kontraksi kita bernapas seperti biasa, yaitu napas tidur. Manfaatnya itu ketika mengalami kontraksi ini akan mengurangi rasa sakit. Kemudian saat rasa kencang itu mereda, hembuskan nafas sambil sugesti dengan kata positif dan berdoa. Lahirlah anakku dengan mudah, nyaman, dan senyuman. Jangan mengaduh ya Ma, karena ini akan membebani Mama nantinya. Gantilah dengan kata-kata yang positif atau berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bisa juga diganti dengan zikir dan sholawat. Yang ke-13, kalau aku lebih banyak baca buku tentang hypnobirthing karya Bidan Lani Kuswandi. Sebelum hari melahirkan semakin dekat, aku biasanya sudah mulai melatih hipnosis diri agar rileks, seperti latihan pernapasan, senam kegel, latihan relaksasi, pijat perineum, pijat endorfin agar lebih siap menghadapi proses kelahiran. Nunggu bukan lengkap, aku biasanya berjalan sekitar ruangan ya Mah, jangan dibawa berebah atau jangan dibawa tidur. Jadi dibawa berjalan keliling ruangan atau duduk jongkok juga boleh, sambil minum air hangat seperti teh atau kopi, jadi kita lebih bertenaga. Aku juga sambil dengerin musik relaksasi atau morotol ibu hamil agar lebih tenang dan nyaman. Ingat ya Mah, saat melahirkan jangan pejamin mata karena nanti pembuluh darah di mata akan pecah kayak gitu, jadi mata kita kemerahan kayak gitu. Dan jangan mengangkat panggul, takutnya terjadi robekan nanti atau mengejang sebelum waktunya karena akan menyebabkan kepala bayi peyang. Terus berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Ya, terserah Mama mau doa apa kayak gitu. Ya Allah, mudahkan dan lancarkan proses kelahiran hamba. Dan jangan lupa ajak calon bayi ngobrol ya. Ayo nak, kita pasti bisa bersama menjalani proses kelahiran ini dengan mudah dan lancar. Yakin proses melahirkan itu hanya sesaat dan harus dengan tekad yang kuat. Never give up ya Ma, kalau aku bisa, Mama juga pasti bisa. Selamat menjalani proses kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.